Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurulillah kepada semua pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita berjumpa kembali dan kita bisa mengikuti kembali Ngaji Ekonomi Syariah yang pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tema tentang wadiah. Alhamdulillah, channel Ekonomi Syariah sudah sampai pada titik ini. Kalau boleh saya coba refresh kembali tema-tema dan materi yang sudah pernah kita sampaikan. Kita pertama sudah pernah menyampaikan materi terkait tentang bagaimana pentingnya, bagaimana urgensinya kita sebagai umat manusia memastikan rezeki yang kita punya, rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita peroleh itu kita pastikan rezeki yang betul-betul halal, bahkan diupayakan juga thayyibah. Kemudian setelah itu Ngaji Ekonomi Syariah juga sudah menyampaikan tema tentang bagaimana konsep hutang piutang atau qard, ya, juga konsep riba. Dilanjut kemudian konsep mudharabah, ya, konsep musyarakah, ada kemudian pentingnya konsep membangun kekuatan ekonomi umat, ya, lewat konsep infak, wakaf, dan zakat. Termasuk kita tambahkan juga bagaimana pentingnya konsep berkurban, ya, yang itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi umat Islam. Juga sudah kita sampaikan materi yang terkait tentang murabaha, ya, tentang ijarah, ya. Juga materi-materi yang terkait dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah. Tibalah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang konsep wadiah. Konsep wadiah ini sangat penting. Kalau kita kemarin sudah menyampaikan konsep terkait tentang murabaha, mudharabah, musyarakah, ijarah, itu akad-akad yang lebih pada operasional perbankan atau operasional lembaga keuangan syariah yang masuk produk lending, ya. Jadi perlu kami sampaikan, ya, supaya ini nanti bisa lebih jelas dan mudah dipahami oleh para pemirsa, pendengar, dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah, bahwa lembaga keuangan syariah atau sering kita sebut dengan lembaga perbankan, ya, didirikan atau berdiri atau bertujuan sebagai lembaga intermediasi
lembaga yang memediasi antara kelompok-kelompok surplus unit yang ada di masyarakat dengan kelompok-kelompok defisit unit yang ada di masyarakat. Jadi perbankan, lembaga keuangan baik yang syariah maupun yang konvensional itu adalah sebagai lembaga intermediasi. Dia bertujuan untuk memediasi ya kelompok masyarakat yang surplus dan yang defisit. Jadi perlu kita sampaikan bahwa kelompok masyarakat dalam pandangan ekonomi itu ada dua. Ada kelompok yang surplus unit, ada kelompok yang mempunyai kelebihan materi atau finansial, ya, sehingga dia butuh lembaga keuangan untuk menitipkan uangnya. Ya, ini yang sering kita sebut dengan produk funding. Dia butuh untuk nabung, untuk membuka giro maupun deposito. Sementara kelompok yang defisit unit ini juga sangat membutuhkan dan perlu dimediasi oleh lembaga keuangan dalam rangka apa? Karena kelompok ini adalah kelompok yang membutuhkan ya tersedianya tambahan-tambahan modal, tambahan materi finansial. Dan ini dalam produk perbankan atau lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional disebut dengan produk lending atau pembiayaan. Kalau dalam konsep atau istilah lembaga keuangan syariah, atau disebut dengan istilah kredit ya dalam istilah lembaga keuangan konvensional. Nah, kemarin sudah saya sampaikan itu yang terkait dengan produk akad-akad yang ada di produk to lending ya. Ada di situ murabaha untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Ada musyarakah mudharabah untuk kebutuhan ketersediaan tambahan modal yang sifatnya produktif. Ada ijarah kemarin. Itu adalah akad-akad yang digunakan dalam kerangka mensupport produk lending. Nah, sementara yang produk funding itu apa? Bank membutuhkan ya produk untuk menghimpun dana. Makanya tadi disebut sebagai lembaga intermediasi. Dia satu sisi dari yang surplus mendapat dana, nah ini nanti dapat funding. Dari sisi yang satu dia mengeluarkan dana ya untuk menyalurkan atau lending. Nah, yang funding ini sering kita kenal dengan istilah tabungan. Ya, ada istilahnya dengan deposito. Ada kemudian istilahnya giro. Nah, konsep wadiah yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini itu adalah akad yang mensupport produk tabungan. Sementara untuk deposito itu akadnya ya umumnya menggunakan mudharabah deposito. Jadi mudharabah ini bisa masuk kategori produk funding, deposito bisa masuk produk lending. Jadi mudharabah sebagai funding bisa, mudharabah sebagai lending. Artinya kalau mudharabah sebagai funding berarti ya pemilik modalnya adalah nasabah. Nasabah mendepositokan dananya ke bank yang ngelola. Jadi sohibul malnya itu adalah nasabah, mudharibnya adalah bank atau lembaga keuangan syariah. Itu kalau mudharabah sebagai funding. Satu sisi mudharabah itu juga bisa dipakai akad untuk lending, permodalan. Cuma posisi lending ini yang jadi sohibul mal bukan nasabah, tapi sohibul malnya adalah bank. Bank yang menyediakan dana, yang punya dana, yang memiliki dana. Sementara nasabah sebagai mudharib yang mengelola. Itu namanya mudharabah sebagai lending. Lah, untuk yang tabungan, ini kalau di lembaga keuangan syariah, ini menggunakan akad wadiah. Apa sih akad wadiah itu? Ya. Wadiah itu kalau dari sisi makna
lughatan atau bahasa itu ya nitip, titipan. Jadi kalau ada orang nabung ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu dengan akad wadiah itu artinya nasabah menitipkan uangnya ke bank. Nah, secara istilahi makna yang dimaksud wadiah di sini adalah nasabah menitipkan uang kepada bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah memberikan izin kepada bank untuk mengelola dana itu. Ya otomatis untuk usaha, untuk bisnis lembaga keuangan syariah tersebut. Jadi mereka nabung itu diakadkan wadiah. Nitip, nasabah datang buka rekening atau setor dengan akad wadiah tabungan itu. Jadi nasabah menitipkan uangnya kepada bank dan memberikan izin kepada bank untuk mengelolanya. Sehingga dalam konteks ini wadiahnya disebut wadiah yadud domanah. Perlu saya sampaikan ini nanti akan kelanjutannya saya sampaikan di akhir, bahwa wadiah itu ada dua, ada wadiah yadul amanah, wadiah yadud domanah. Jadi sebenarnya akad wadiah ini ini sudah mengalami proses kajian menjadi konsep fikih muamalah kontemporer. Sehingga sebutannya tidak wadiah yadul amanah, tapi wadiah yadud domanah. Pada asal mula wadiah itu sebenarnya wadiah yadul amanah. Ya seperti kita nitip yang sudah menjadi kebiasaan kita di lingkungan kita, kalau kita sedang bepergian mungkin kalau mau meninggalkan rumah terus pesan kepada tetangga kanan kirinya saya nitip rumah, nanti jemuran saya tolong diambilkan kalau nanti hujan. Lah itu sama dengan wadiah nitip, wadiah yadul amanah tapi kalau wadiah ini dibawa kepada aplikasi lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yang tadi sebagai support akad tabungan, maka yang dipakai adalah wadiah yadud domanah. Jadi nasabah menitipkan uangnya kepada bank dan mengizinkan kepada bank untuk mengelola dana nasabah tersebut dengan catatan apabila ada kerugian maka bank harus menggantinya, maka disebut domanah, menanggung. Makanya bank harus hati-hati dan harus akuntabel, kredibel karena itu amanah. Makanya wadiah itu amanah sebenarnya. Lah, apa yang didapat oleh nasabah dengan akad wadiah? Kalau kita kembali pada konsep awal wadiah yang tadi yadul amanah, boleh-boleh saja namanya titipan. Bank memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih karena sudah diberikan izin untuk mengelola dananya dan oleh bank dipakai untuk usaha atau bisnis. Sehingga nanti kalau untung, kemudian bank akan memberikan apresiasi, ucapan terima kasih lah. Bahasanya kalau mudah ditangkap begitu. Karena dia sudah nabung dengan wadiah, sudah nitipkan dananya ke bank, sama bank dikelola, untung nasabah dikasih. Itu kalau di bank di konven namanya bunga tabungan. Kalau di konsep wadiah namanya bonus. Bonus itu pemberian cuma-cuma dari bank, artinya tidak diperjanjikan di awal. Cuma kalau bank nggak ngasih, ya kebangetan, ya nggak akan ada orang yang mau nabung di bank dia. Jadi satu sisi ini
Ini ada kemanfaatan timbal balik yang bank mengelola dana titipan nasabah untuk dipakai modal bisnis, ketika untung kemudian memberikan ya, apresiasi atau dalam bahasa syariah yang memberikan bonus ya, dari hasil titipan tabungan tersebut. Cuma tidak bisa penjanjikan berapa besar jumlahnya ya, karena namanya bonus itu ya pemberian cuma-cuma yang tidak disepakati, diakatkan di awal. Beda dengan mudharabah, dengan deposito. Kalau deposito itu sejak awal ya disepakati, diakatkan pembagian. Jadi ketentuan pembagiannya itu disepakati di awal. Ya. Makanya yang pas tabungan itu adalah pakai wadiah. Kalau ada tabungan pakai mudharabah, karena dulu pernah lembaga keuangan awal-awal hadir dulu pakai itu. Tapi sekarang hampir sudah tidak ada yang tabungan. Itu yang pas adalah menggunakan akad wadiah. Jadi kita bertambah banyak mendapat penjelasan ya yang cukup terang benderang ya, bahwa apa yang kita peroleh dari dana yang kita titipkan di bank syariah atau di lembaga keuangan syariah yang bentuknya tabungan, yang hampir bisa saya pastikan itu menggunakan akad wadiah, itu berarti kita menitipkan dana kita kepada bank dan memberikan mandat izin kepada bank untuk mengelola dana kita. Sehingga sekali lagi yang pas adalah wadiah yadud dhamana. Karena dhamana ketika nanti dana kita, mohon maaf, bank kemudian itu mengalami problem keuangan, apa itu merugi atau bahkan bangkrut, maka bank wajib menanggung, mengganti dana tabungan yang dititipkan oleh nasabah tersebut kepada bank. Maka yang disebut wadiah yadud dhamana. Dan di awal tadi sempat saya sebutkan bahwa wadiah ini sudah mengalami proses ijtihadi ya, sehingga kajiannya sudah masuk kajian wadiah ini. Wadiah yadud dhamana ini adalah kategori kajian fikih muamalah kontemporer. Karena sebenarnya wadiah itu dalam konsep ekonomi Islam atau fikih muamalah itu termasuk akad-akad yang awalnya adalah akad tabarruk. Ini sekalian saya sampaikan kembali supaya lebih jelas. Jadi kita harus bisa memilah ya, mulai saat ini, mulai sekarang, bahwa dalam konsep ekonomi syariah, akad-akad yang kita gunakan itu ada dua macam. Ada akad yang memang diperuntukkan untuk akad tabarruk. Akad tabarruk itu akad yang orientasinya untuk kebajikan. Jadi kalau jenengan melakukan kegiatan ekonomi yang di dalam kegiatan itu tujuannya untuk tolong menolong, untuk kebajikan, untuk membantu orang, itu namanya tabarruk. Dan yang sisi yang lain, yang kedua, ada akad-akad yang digunakan untuk tijari. Tijari itu akad-akad yang digunakan dalam kegiatan ekonomi yang berorientasi bisnis, berorientasi profit. Jadi tujuan dia melakukan kegiatan ekonomi itu untuk mengambil untung. Beda dengan yang tabarruk. Dia melakukan kegiatan ekonomi itu untuk tujuan ta'awun, membantu. Maka disebut akad tabarruk, akad-akad yang tujuannya untuk kebajikan. Sementara yang akad-akad tijari, ini akad-akad yang orientasi, yang tujuannya untuk kegiatan ekonomi yang berorientasi bisnis atau mengambil untung atau profit. Makanya kalau masih ingat kajian tentang qad yang kemarin, ya, kenapa orang ngambil untung dalam qad nggak boleh? Karena qad itu akad tabarruk. Allah mensyariatkan qad itu untuk tujuan tolong menolong, bukan untuk
bisnis, bukan untuk profit. Makanya barang siapa yang mengambil untung dari hutang piutang, dia akan terkena hukum riba. Kenapa? Karena akad qard itu memang untuk kebajikan, untuk membantu, untuk ta'awun. Tidak untuk tujuan ngambil untung. Begitu ada orang memberikan hutang kepada sesamanya, kok ngambil untung? Maka tambahan keuntungan itu akan kena hukum riba. Dan itu haram. Nah, itu lebih jelas. Dari sini kita harus betul-betul membedakan. Ternyata di konsep ekonomi syariah, penggunaan akad itu memang sudah dipilah-pilah, sudah ditentukan kegunaannya. Kalau tujuan untuk tolong-menolong, maka akadnya ini, itu masuk kategori tabarruk. Kalau jenengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi bisnis atau profit, maka menggunakannya akad-akad tijari. Nah, sekarang akan saya sampaikan mana-mana yang termasuk tabarruk, akad-akad tabarruk, dan mana-mana kegiatan yang masuk akad tijari. Ini penting, ini penting. Sehingga kita tidak salah. Ibaratnya kalau kita sholat fardu, ya niatnya harus fardhu lillahi ta'ala. Memang itu niat untuk sholat wajib, ini niat untuk sholat sunnah, atau ini niat untuk zakat, ini niat untuk infak. Jangan dicampur. Akad tijari untuk tabarruk. Contohnya tadi itu qard yang harusnya itu tabarruk dipakai dengan cara tijari. Artinya orang ngambil untung dari akad tabarruk, nggak boleh. Sekali kita melakukan akad tabarruk, maka di situ kita tidak boleh mengambil profit, keuntungan, ya. Tidak boleh mengatasnamakan bisnis. Yang murni itu tolong-menolong. Apa nggak ada keuntungannya? Ada. Ini yang harus saya tekankan sekali lagi. Di dalam tabarruk itu juga ada keuntungannya. Walaupun dia tolong-menolong, walaupun dia untuk kebajikan, bukan kemudian tidak ada untungnya. Cuma untungnya itu bukan kita terima secara materi. Ada bentuk fisiknya, uang kita terima, untung tidak. Tapi untungnya itu yang ngasih langsung dari Allah. Dan itu nanti akan diberikan di tempat yang mulia, yaitu di yaumil qiyamah nanti. Tabungan kita itu. Dan itulah aset kita yang luar biasa. Kalau kita untung sekarang 1, 2, 3 juta. Kalau itu melanggar ketentuan tadi, yang harusnya tabarruk dipakai tijari, sehingga kena hukum riba, ya malah keuntungan yang sangat-sangat merugikan kita. Seakan-akan kita untung, tapi itu akan mencelakakan kita. Sementara kalau kita melihat tabarruk, seakan-akan kita sekarang nggak dapat untung materi. Tapi jangan lupa dan jangan pesimis. Walaupun akad tabarruk tetap dapat untung, yang ngasih untung adalah Allah. Makanya jenengan kalau ngasih hutang kepada orang, nggak usah berharap tambahan. Ngasih utang 2 juta, ya udah. Jangan minta pengembalian 2.200.000. Yang 200 itu riba. Tetap 2 juta. Untungnya nanti yang ngasih Allah. Oh, luar biasa, istimewa, mulia banget. Karena yang ngasih untung adalah Allah, dan itu nanti diberikan di akhirat, dan itulah yang akan menolong kita. Nah, itulah akad-akad yang ada di konsep ekonomi syariah. Ada akad tabarruk dan akad tijari, tidak boleh dicampur adukkan. Ada sendiri penggunaan dan fungsionalnya masing-masing. Kita break sejenak, ya. Tetap jangan lupa terus ikuti channel Ngaji Ekonomi Syariah
dimanapun jenengan berada, bisa menggunakan gadget kita, ya, laptop juga bisa, ya. Kita masuk ke channel YouTube, ya, tulis Ngaji Ekonomi Syariah, mesti nanti akan keluar di situ. Nah, tinggal memilih di video mana yang jenengan inginkan, tema-tema apa yang jenengan inginkan, dibuka, upayakan bisa diikuti mulai dari awal sampai akhir supaya tidak terjadi miskomunikasi pemahaman, ya. Dan setelah itu, kalau jenengan berkenan, tolong diberi komentar, ya. Tolong diberikan like dengan menekan tombol, ya, gambar jempol, atau kalau jenengan berkenan, mohon juga subscribe, ya. Dan itu adalah jariah bagi jenengan. Begitu jenengan like, begitu jenengan subscribe di channel Ngaji Ekonomi Syariah ini, itu sama halnya dengan menanam jariah, dan itu adalah amal kebajikan yang insya Allah berlipat ganda, dan itu nanti akan kita panen di hari kemudian. Karena kita ikut syiar channel ini dan bermanfaat bagi semua pemirsa dan pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas like-nya, atas subscribe-nya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua.